Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir pada edisi Hari Bayangkara ke-78 1 Juli 2024. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Dan kami juga akan menghadirkan laporan langsung perayaan Hari Bayangkara dari sejumlah daerah di tanah air. Dan kita lihat bersama akan ada laporan dari Polda Sumatera Utara, Polda DIY, Polda Jawa Timur, Polda Kalimantan Timur, Polda Bangka Belitung. Dan bersama saya Ibda Ines, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Bertepatan dengan puncak peringatan Hari Bayangkara ke-78, Divisi Humas Polri menggelar upacara laporan kenaikan pangkat Pamen, Pama, dan Bintara. Kombes Pol Sumi Hastri Purwanti adalah salah satu dari 31 personel Polri yang mendapatkan kenaikan pangkat perwira tinggi menjadi jenderal. Kapolda Jawa Tengah memberikan kesempatan bagi para santri penghafal Quran untuk masuk menjadi anggota Polri secara gratis. Pemirsa, Kadif Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho memimpin upacara kenaikan pangkat sejumlah anggota jajaran Humas Polri. Total 7 anggota mendapatkan kenaikan pangkat 1 tingkat lebih tinggi. Kadif Humas menyampaikan kenaikan pangkat pada hakikatnya merupakan amanah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala serta hasil kerja keras dan pengabdian dalam pelaksanaan tugas. Bertepatan dengan puncak peringatan Hari Bayangkara ke-78 tanggal 1 Juli 2024, Divisi Humas Polri menggelar upacara laporan kenaikan pangkat Pamen, Pama, dan Bintara Polri periode Juli 2024. Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Kadif Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho, yang diwakili perwakilan personel Div Humas Polri yang mendapatkan kenaikan pangkat. Kadif Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho menyatakan total ada 7 personel dari jajaran Humas Polri yang mendapatkan kenaikan pangkat 1 tingkat lebih tinggi. Pada hakikatnya, kenaikan pangkat merupakan sebuah dinamika organisasi yang mengandung maksud tersendiri dengan proses penilaian yang cermat dan objektif. Kenaikan pangkat bukan hanya sebagai sebuah penghargaan, tetapi juga merupakan amanah dan tanggung jawab yang lebih besar. Kenaikan pangkat ini merupakan suatu amanah dan berkah buat kita semua, sehingga pentingnya kegiatan Kopral ini dilaksanakan pada hari ini bukan semata-mata untuk menunjukkan bahwa ada yang naik pangkat, tetapi sebagai pengingat buat kita semua bahwa naik pangkat menjadi hak dan kewajiban bagi kita semua. Yang pertama menjadi hak bagi kita semua karena itu menjadi bagian dari perjalanan karir kita semua untuk mendapatkan reward dari pimpinan dan organisasi, sehingga semua anggota mendapatkan hak untuk naik pangkat kecuali dari kemudian naik pangkat juga menjadi sisi kewajiban bagi kita semua, karena dengan naik pangkat tentu saja tanggung jawab bertambah. Selain tanggung jawab bertambah, kita juga mendapatkan amanah pangkat baru. Kadif Humas Polri berharap para personil yang mendapatkan kenaikan pangkat senantiasa meningkatkan kualitas kinerja dalam memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara, sebagaimana kebijakan pimpinan Polri dalam penguatan Humas Polri yang prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan menuju Indonesia Emas tahun 2045. Dari Jakarta, Abo Wibowo dan Bowo Triwidodo melaporkan untuk Polri TV.
Pemirsa, salah satu dari 31 personil Polri yang mendapatkan kenaikan pangkat perwira tinggi atau Pati Polri pada Sabtu 29 Juni 2024 di Rupatama Mabes Polri adalah Kombes Pol Sumi Hastri Purwanti, seorang polisi wanita. Bertambahnya poluan yang menjadi jenderal adalah bukti keseriusan Polri, baik kontribusi maupun komitmen dalam mendukung keadilan dan kesetaraan gender di lingkungan kepolisian untuk menduduki jabatan strategis di lingkup kepolisian. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memimpin upacara kenaikan pangkat perwira tinggi atau Pati Polri di Rupatama Mabes Polri Sabtu 29 Juni 2024. Total ada 31 pejabat tinggi Polri yang mengikuti upacara kenaikan pangkat. Salah satunya adalah Kombes Pol Sumi Hastri Purwanti, seorang polisi wanita. Bertambahnya poluan yang menjadi jenderal adalah bukti keseriusan Polri, baik kontribusi maupun komitmen dalam mendukung keadilan dan kesetaraan gender di lingkungan kepolisian untuk menduduki jabatan strategis di lingkup kepolisian. Sumi Hastri Purwanti yang naik pangkat dari Kombes Pol menjadi Brigjen Pol merupakan ahli forensik wanita di Indonesia yang telah berkiprah hingga kancah internasional. Poluan ini membuat layanan forensik klinik atau Forklin secara khusus demi keberpihakan kepada korban kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, dengan membuat ruang khusus untuk penanganan penyidikan hingga pendampingan kesehatan korban. Hal ini bertujuan agar perempuan dan anak yang menjadi korban mendapatkan haknya. Dari Divisi Humas Polri melaporkan untuk Polri TV. Polri memiliki tradisi pengambilan air suci yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran Polda, Polres, dan Polsek dalam rangka memperingati Hari Bayangkara. Air suci tersebut diambil dari sumber-sumber mata air yang ada di masing-masing daerah, di mana nantinya sebagian air suci tersebut akan dikirim ke Mabes Polri untuk disatukan dengan air suci dari seluruh Polda di Indonesia untuk pensucian panji-panji di Mabes Polri. Gabungan personel Polda Sultra dan Satbrimob Polda Sultra melaksanakan tradisi pengambilan air suci dari Sungai Laku-Laku Kebun Raya Kendari, di mana sebagian air suci tersebut akan dikirim ke Mabes Polri untuk disatukan dengan air suci dari seluruh Polda di Indonesia untuk pensucian panji-panji di Mabes Polri. Sejarah air Sungai Laku-Laku Kebun Raya Kendari merupakan tempat yang suci dan sakral bagi masyarakat, sehingga diputuskan sebagai air yang digunakan untuk tradisi pensucian Pataka Polda Sultra. Dari tanah Papua, Satbrimob Polda Papua juga menggelar upacara tradisi pengambilan air suci yang diawali dengan pelepasan personel dari Makobrimob Kota Raja menuju sumber mata air terjun yang berada di Buper Waena, Kota Jayapura. Selanjutnya, air suci dibawa menuju ke Mapolda Papua di Koyakoso untuk kemudian akan diserahkan ke Pusjarah Mabes Polri. Tradisi pengambilan air suci juga dilaksanakan oleh 33 Polda lainnya di Indonesia, di mana nantinya air suci akan digunakan pada tradisi pensucian panji-panji Tribrata di Mabes Polri. Di Bali pun dilaksanakan tradisi penyerahan air suci. Bertempat di lobi Mapolda Bali, Kapolda Bali Irjen Pol Ida Bagus Kade Putra Narendra menyerahkan tempat air suci kepada Dansat Brimob untuk dibawa menuju pengambilan air suci di Tirta Empul, Gianyar, Bali. Selanjutnya, air suci yang dikemas dalam kendi berhias rangkaian bunga dibawa kembali Dansat Brimob ke Mapolda Bali dan diterima secara simbolis oleh Kapolda Bali. Air suci yang diambil akan digunakan untuk mensucikan panji-panji Polri yang ada di Mabes Polri dan sebagian digunakan untuk mensucikan Pataka Polda Bali. Sementara di Jawa Tengah, Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi memimpin acara tradisi penyerahan air suci untuk pencucian Pataka Polda Jawa Tengah dan panji-panji kepolisian di lobi Mapolda Jawa Tengah.
Air suci tersebut diambil dari sumber mata air Pringgodani yang terletak di puncak Gunung Lawu, Karanganyar, Jawa Tengah. Air suci yang diambil akan digunakan dalam tradisi mensucikan panji-panji Polri yang ada di Mabes Polri dan sebagian lainnya dipakai pada tradisi pensucian Pataka Polda Jawa Tengah. Di Kalimantan Utara, Kepolisian Daerah Polda Kaltara menggelar upacara tradisi pemuliaan nilai-nilai Tribrata dalam rangka peringatan Hari Bayangkara ke-78 di Selasar Gedung B, Mapolda Kalimantan Utara. Kapolda Kaltara mengatakan dalam upacara pemuliaan nilai-nilai Tribrata tersebut dilaksanakan tradisi penghormatan kepada Pataka Polda Kaltara, Ngelimut Mengka Peguna, yang dilanjutkan dengan tradisi pencucian Pataka Polda Kaltara sebagai simbol untuk mensucikan dan pembersihan diri dalam rangkaian pembinaan tradisi personel Polri. Selanjutnya di Aceh, Wakapolda Aceh Brigjen Pol Armia Fahmi memimpin apel pemberangkatan ratusan personel Polri dalam kegiatan pengambilan air suci di Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh yang disaksikan Imam Masjid Raya Baitur Rahman. Seusai pengambilan air suci, ratusan personel Polri kembali ke Mapolda Aceh untuk menyerahkan air suci kepada Kapolda Aceh Irjen Pol Ahmad Kartiko. Selanjutnya, air suci dikirim ke Mabes Polri untuk digunakan pada upacara pemuliaan nilai-nilai Tribrata, yaitu pensucian panji-panji Tribrata Polri. Hingga akhirnya di Jakarta, Mabes Polri melaksanakan upacara penggabungan air suci dari 34 Polda se-Indonesia guna pencucian Pataka Polri. Penggabungan air suci dilakukan dalam rangka persiapan pencucian Pataka Polri dalam rangkaian Hari Bayangkara ke-78 tahun 2024. Penggabungan air suci ini dipimpin oleh Kepala Pusat Sejarah Polri, Brigjen Pol Hari Nugroho. Pensucian atau penyucian panji-panji Polri itu kan memang untuk membersihkan semua kekurangan-kekurangan yang ada. Dengan pembersihan itu diharapkan ke depan nanti Polri akan semakin dicintai masyarakat, semakin profesional dan tentunya lebih profesional dan modern. Penggabungan air suci sendiri dilakukan guna pemuliaan panji-panji dan nilai-nilai Tribrata Polri. Tim Liputan Polri TV. Di puncak peringatan Hari Bayangkara ke-78 tanggal 1 Juli 2024, Polda DIY melaksanakan upacara parade pembinaan tradisi Polri. Dan Polda DIY juga mengadakan pesta rakyat dan tentunya juga ada pameran Satker Polri dan UMKM untuk mendukung perekonomian lokal. Dan kami telah terhubung dengan Brigadir Devi Gantari dari lapangan Pemda Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Brigadir, apa saja kegiatan yang dilaksanakan di Polda DIY tersebut? Silakan. Terima kasih Ibda Ines dari studio. Selamat siang pemirsa. Saya Brigadir Devi Gantari melaporkan langsung dari lapangan Pemda Sleman, Yogyakarta. Baru saja diselenggarakan upacara parade pembinaan tradisi Polri dalam rangka peringatan Hari Bayangkara ke-78 tahun 2024. Hadir sebagai inspektur upacara, Kapolda DIY Irjen Pol Suwondo Nainggolan dan Komandan Upacara AKBP Indra Waspada, diikuti oleh anggota Polri dan ASN Polda DIY serta Polresta Sleman. Acara dilanjutkan dengan syukuran berupa pemotongan tumpeng oleh Kapolda DIY yang kemudian diserahkan kepada anggota yang berprestasi dan masyarakat yang membantu tugas Polri. Di tempat yang sama, Polda DIY juga menggelar pesta rakyat yang terdiri dari stand pameran Satker Polri dan UMKM.
Acara ini bertujuan untuk mendekatkan Polri dengan masyarakat serta mendukung perekonomian lokal. Dalam perayaan Hari Bayangkara ke-78 tahun ini, Polda DIY telah menyelenggarakan serangkaian kegiatan seperti ziarah dan tabur bunga, doa lintas agama, pemuliaan nilai-nilai Tribrata, bakti sosial, bakti kesehatan, serta bakti religi di wilayah hukum Polda DIY, lomba maupun kejuaraan baik internal maupun eksternal. Setelah upacara ini, nanti malam dalam memeriahkan Hari Bayangkara, Progo Band akan turut tampil dalam panggung hiburan di Mandala Krida Expo 2024 bertempat di Stadion Mandala Krida. Demikian yang dapat kami laporkan, saya Brigadir Devi Gantari mengucapkan selamat Hari Bayangkara ke-78, menjadikan Polri presisi, mendukung kecepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas. Kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Brigadir Devi Gantari atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali.